Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Nahwu Wadih. Nahwu Wadih. Nahwu ini artinya contoh. Wadih itu artinya jelas, contoh yang jelas. Tapi itu dalam bahasa. Tapi kalau dalam istilah, nahwu wadih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat akhir. Misalnya menetapkan apakah dia fa'il. Fa'il itu berbaris dhammah. Misalnya Ahmadu. Ro'a Ahmadu kitabah. Ahmad melihat kitab. Maka Ahmadudu itu dhammah itu adalah pelajaran di nahwu. Kemudian kitabah itu maf'ulun bih, itu pelajarannya di nahwu juga. Contoh begini kan, an-nahwu al-wadihu gitu kan. An-nahwu ini dhammah terakhir ini. Ini adalah naat man'ut. Nahwu wadih. Nahwu yang jelas, gitu kan. Dia adalah mubtada dan khabar. Atau bisa dikatakan di sini adalah dia mubtada, khabar kedua-duanya. Mubtadanya adalah huwa an-nahwu al-wadihu. Bisa juga begitu ya. Ada yang dihilangkan huwanya di sini. Terus kalau pelajaran di nahwu itu misalnya fi qawaidi, ini jar majrur misalnya. Itu huruf bari akhir ini pelajaran di nahwu. Nanti apa perbedaan nahwu dengan saraf? Perbedaan nahwu dengan saraf adalah saraf itu adalah perubahan kata. Misalnya qawaidi. Qawaidi ini kan jamak. Ya kan? Qawaidi ini adalah jamak. Kemudian sebelum jamak itu kan ada mufrad, musanna, jamak. Mufradnya qaidatun. Qaidatani, qawaidin. Qawaidun. Itu pelajaran di saraf. Atau yang lebih enaknya itu adalah pelajaran tasrif fi'il madi misalnya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Katabata, katabatuma, katabatum, katabti, katabtuma, katabatunna, katabtu, katabna. Itu pelajaran di saraf. Tapi kalau nahwu itu secara istilah artinya adalah ilmu yang mempelajari harokat di akhir akan menentukan maknanya nanti. Jadi buku ini berjudul An-Nahwu Al-Wadhihu. Contoh-contoh yang jelas atau nahwu wadih fi qawaidil lughatil arabiyyah, dalam undang-undang bahasa Arab. Ini pengarang ini ya, Ali Jarim namanya dan Mustafa Amin. Ini judul bukunya An-Nahwu Wadih. Ya, ini sampul buku ya. Di madarisil marhalatil ula, untuk sekolah tingkat pertama. Berarti kalau sekolah tingkat pertama SD berarti ya. Pokoknya sekolah pertama lah. Ta'lif, menulis. Buku ini terjadi dari 3 jilid ya. Jilid 1 sama jilid 3. Berarti di dalam ini ada 3 jilid buku. Nama penulisnya adalah Ali Jarim dan Mustafa Amin. Marhalatul ula berarti untuk tingkat pertama. Ini di dalamnya fi al-nahwu wadih fi qawaid lughatil arabiyyah li madarisil marhalatil ula juz'ul awal. Ya, itu jilid pertama. Ta'lif penulis Ali Jarim dan Mustafa Amin. Oh ya, kita belum kenalan ya. Baik, nama saya adalah Roni Hidayat LCMA. Lahir di Pariaman 18 Desember 1983. Berarti sama ini dengan ini, buku ini ditulis ya. Jami'ul Huquq Mahfuzah lin Nasyir. Hak cipta terpelihara, hak cipta dan terpelihara dan distribusi. Jadi di undang-undang maksudnya dilindungi oleh undang-undang. Ditulis pada tahun
1983 nih tahun lahir saya, ini Masehi ya, mimnya Masehi. 1403 Hijriah, ini Hijriah. Ini seumuran saya nih buku ini. Alhamdulillah. S1 di Al-Azhar saya, S2-nya IN Mambojol Padang. Kemudian S3-nya UIN Syarif Hidayatullah. Dikit lagi selesai. Kan mudah-mudahan bisa selesai. Ana wadih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kata sambutan penulis. Kata sambutan penulis. Sepertinya ini ya, kalau kita baca ini panjang. Kayaknya kalian aja yang baca ya. Kita lanjut ke mana? Ke apa namanya itu? Bagaimana caranya membaca buku ini. Jadi bagaimana cara membaca buku ini? Cara membaca buku ini muallifah nih, dua orang muallif nih menulis kata sambutan beliau. Ini kita tidak bacakan ya sekarang ya, nanti ya kita bacakan. Tapi di sini ada nih, sini terakhir. Jadi buku ini kata beliau, fa inna nana takidu annal qawaidal arabiyyata, sesungguhnya kita meyakini bahwa sesungguhnya undang-undang bahasa Arab yajibu wajiblah untuk mazaja, ini bercampur ya, kemudian untuk dicampurkan taklimiha, pelajarannya. Apa ini bahasanya? Yumatizu ta'limuha, kita campurkan pelajarannya bitaklimil insya, dengan pelajaran insya. Insya ini mengarang. Jadi setelah kalian belajar undang-undang bahasa Arab, habis itu kalian tulis kalimat-kalimat. Jadi kan dia berupa alinea, namanya insya. Hatta takuna, sampai amaliyatan wadihatan. Hatta takuna amaliyatan wadihatan al-asar. Sampai jelaslah bekasnya dari pelajaran tersebut. Jadi setelah kalian belajar qawaid, kalian harus belajar insya itu artinya mengarang atau membuat alinea. Dah, ini yang penting nih. Irsyadat fi tariqit tadris. Irsyadat itu adalah bagaimana cara dalam belajar. Pengetahuan atau apa ya bahasanya? Irsyadat, bahasa Indonesianya artinya adalah panduan cara belajar. Panduan cara belajar. 1. Fi tadrisil lughat qawaid Arabiyyah. Pada pelajaran undang-undang bahasa Arab. Gimana caranya? Yang pertama adalah tuktabul amsilah. Tulislah contoh. Dituliskan tuktabu, dituliskan contoh allati a'daha, yang telah disediakan oleh mudarris. Jadi dituliskan contoh yang dibuatkan oleh guru, jaliyah itu yang jelas, alas saburah, di papan tulis. Jadi pelajaran ini caranya adalah dibuatkan contohnya dulu. Mana dia buatkan contoh? Jadi kita masuk ke sini, ada contohnya, langsung ke contoh. Dia bukan undang-undang dulu, dia contoh dulu nih. Contoh dulu, al-bustanu jamilun. Ya kan? Contohnya kan jumlatul mufidah, dikatakan jumlah mufidah atau kalimat yang bisa dipahami, Al-amtsilah, contohnya adalah al-bustanu jamilun. Apa artinya al-bustanu? Bustanu itu adalah kebun itu bagus. Ini mubtada, ini khabar. Jadi udah dibuat contoh dulu. Setelah contoh nanti baru keterangan. Keterangan dari contoh ini. Setelah itu baru undang-undang. Jadi bukan undang-undang dulu, contoh dulu. Habis itu keterangan contoh, baru yang ketiganya adalah undang-undang. Begitu metode penulisan buku ini. Kita kembali ke atas lagi di halaman 8 tadi ya. 8. Baik. Yang pertama begitu. Yang kedua, yutalibut tilmizu bi qiraatil amsiyah. Diharapkan siswa membaca contoh tersebut. Jadi kan al-bustanu jamilun. Dibacakan agar tahu
bagaimana cara melafazkan makhraj huruf dari bahasa Arab. Jangan salah-salah nanti berganti huruf sin sama al-bustanu, nanti susah dia bustanu pakai sin. Nggak boleh berganti huruf. Kalau berganti huruf nanti salah maknanya. Kemudian yang ketiga, cara penggunaan bukunya adalah yusirul mudarrisu fi munaqasati wal istinbati ala nahwi alladhi syarahnahu fil kitab. Yasiru dari sara yasiru, mudarris. Mudarris, ya sara itu artinya kan berjalan ya. Mudarris membuat munaqasah. Munaqasah itu artinya tanya jawab. Tanya jawab, guru membuat tanya jawab gitu kan. Ala nahwil ladzi, istinbat yang dia jelaskan tadi itu, ala nahwil ladzi syarahnaha, seperti contoh yang telah kami jelaskan tadi. Jadi guru memberikan, menurut kalian gimana nih kalimat ini? Apakah ini mubtada, apa ini khabar? Gitu. Ditanya-tanya murid. Munaqasah itu artinya timbal balik ya. Tanya-tanya timbal balik. Guru bertanya, murid menjawab. Atau murid bertanya, guru menjawab. Itu cara yang ketiga. Nah, tapi seputar dari contoh yang sudah kami jelaskan dalam kitab. Kemudian yang keempat, cara menggunakan bukunya adalah tadunul, dawwana yudawwinu. Tudawwinu al-qawaida ba'da istinbatihi. Kemudian dawana itu kan tadwin itu artinya apa? Yaitu menuliskan undang-undang sesudah istinbatihi. Istinbat itu penjelasan-penjelasan yang tadi secara jelas ala saburah di atas papan tulis. Jadi undang-undang tadi ditulis. Oh, ternyata undang-undangnya jumlah mufidah ini harus terdiri dari mubtada khabar. Itu namanya jumlah ismiyah. Itu dituliskan undang-undangnya. Kemudian yang kelima adalah tubayyinu wujuhul musyabahati awil muqabalati baina mawdu'id darsil al-jadid wa mawdu'i dars sabiqan kullama kana dzalika mufidan. Menjelaskan wujuh ini dari wajah ya. Jelaskan bentuk-bentuk yang serupa atau hal-hal yang bersamaan di antara mawdu' adalah topik-topik pembahasan. Jadi menjelaskan bentuk-bentuk yang serupa. Bentuk-bentuk yang serupa di antara topik-topik pelajaran yang baru dengan topik-topik pelajaran yang dahulu. Jadi, oh ini serupanya ini. Nanti pelajaran pertama dengan pelajaran kedua itu serupa itu. Pelajaran pertama dengan pelajaran kedua serupa. Udah mirip-mirip. Kita sambung-sambungkan. Nah, kullama kana dzalika mufidan, kalau itu dibutuhkan, kalau itu bermanfaat atau berfaedah. Yutlabu ila talamiz ta'lifi jumalin katsiratin, gitu kan. Dimintalah pada siswa untuk menuliskan jumlah yang sangat banyak. Jadi setelah itu disuruhlah siswa itu untuk menuliskan kalimat-kalimat yang banyak biar pembenarannya ini maksudnya sampai di sini, di bawahnya nggak perlu kita baca. Kemudian turabbitu durusul qawaid bidarsil insya. Kemudian turabbitu ini dari robit itu artinya robit ikatan, mengikat pelajaran-pelajaran undang-undang, pelajaran undang-undang itu dengan pelajaran insya. Insya itu artinya mengarang ya. Mengarang. Terus nomor 8 sudah. Kemudian nanti setelah ini semua kita jalani, nanti ada 2 model ujiannya. Ada ujian fit tamrin as-safahi, yaitu tamrin itu adalah latihan pengucapan. Jadi murid dan guru mendengar ucapan yang dilontarkan oleh murid. Guru mendengar ucapan yang dilontarkan oleh murid terkait tentang tema yang dibahas. Atau terkait tentang contoh-contoh yang akan diberikan oleh murid, atau terkait dengan undang-undang yang sudah disampaikan. Jadi safai itu pakai lisan. Ini latihan lisan, ini tidak perlu kita buat. Kemudian nanti ada latihan tulisan. Fi tamrin al-kitabi, dalam latihan penulisan. Dalam latihan penulisan ya disebutlah penulisan
oleh murid. Dah, begitulah cara penggunaan buku ini. Dah, dianggap kalian paham nih di bawah ini, menguatkan yang di atas saja. Dah, lanjut. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Al-jumlatu mufidatun, yaitu kalimat yang dimengerti atau dipahami ya. Al-jumlatu mufidatun ad mad'ud ya. Ini bisa dikatakan hiyal jumlatul mufidatu ini atau hazihi jumlatul mufidatu. Ini adalah khabar ya. Ini adalah jumlah yang berfaedah atau jumlah yang dapat dipahami. Al-amsilah, contoh. Al-bustanu jamilun. Al-bustanu adalah mubtada, jamilun adalah khabar. Kenapa dia boleh jadi mubtada al-bustanu ini? Karena dia adalah isim yang ma'rifah. Tanda dia ma'rifah apa? Alif lam. Pertanyaan Pak? Ya boleh. Tanya apa? Isim yang ma'rifah itu ada berapa Pak? Isim yang ma'rifah itu ada 5. Paling kurang 5. Yang pertama adalah isim. Ini kan isim nih. Ini namanya jumlah ismiyah. Karena diawali penulisannya dengan isim. Al-bustanu. Ini kan kata benda. Apa bustanu itu adalah kebun. Kebun itu indah. Maka ini adalah isim, maka jumlahnya maka disebut jumlah ismiyah atau disebut dengan kalimat ismiyah karena diawali oleh isim. Sementara tidak sembarang isim yang boleh ditaruh di depan ini. Harus isim yang ma'rifah. Isim yang ma'rifah itu apa? Isim yang ada alif dan lamnya. Satu adalah isim yang ada alif dan lamnya. 2 adalah isim isyarah. Hadza, hadzani, haula'i, hazihi, hatani, haula'i, zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Itu disebut isim isyarah. Kemudian berikutnya adalah isim mausul. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allawati, allati, allai. Itu isim mausul namanya. Terus ada namanya isim dhamir. Isim dhamir itu wa huma hum, iya huma hunna, tantuma antum. Itu boleh taruh depan. Nah, terus berikutnya adalah mudhaf mudhafun ilaih. Mudhaf mudhafun ilaih itu apa? Yang dua kata majmu'. Dua kata yang disatukan menjadi satu makna. Contoh dalam bahasa Indonesia itu contohnya adalah mobil sekolah misalnya. Mobil milik sekolah itu kan dua kata. Maka dua kata jika satu menjadikan mudhaf mudhafun ilaih, saling bersandar katanya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah apa? Nama orang. Nama orang misalnya Muhammad Jamilun. Muhammad itu bagus. Maka Muhammad tak perlu pakai alif lam karena nama orang. Dia sudah ma'rifah. Jadi 5 kata ma'rifah itulah yang yang boleh ditaruh di depan. Contoh 1, contoh 2 adalah asyamsu tali'atun. Ini contoh muzakkar. Ini kan muzakkar nih, ini muzakkar. Ini contoh muannas. Asyamsu tali'atun. Matahari itu terbit. Pak, syamsu itu kan kayak muzakkar ini, kayak laki-laki nih, kan nggak ada tamar butohnya. Nama-nama benda langit kebanyakannya adalah dianggap perempuan. Nama-nama benda langit dianggap perempuan. Makanya asyamsu tali'atun. Tali'atun ini khabar. Asyamsu mubtada, tali'atun khabar. Kalau dia mubtada khabar, dia wajib sama. Kalau asyamsu muannas, khabarnya juga harus muannas. Mubtada itu artinya awal, di depan. Mubtada itu artinya apa? Di depan. Khabar itu artinya apa? Memberitakan yang di depan. Al-bustanu, bagaimana kebun itu? Jamilun, bagus. Gitu kan? Matahari, bagaimana matahari itu? Terbit. Kalimat yang bermanfaat ya. Ini sudah bisa dipahami. Kemudian sama Ali wardatan. Ali menyiram apa? Menyiram bunga ya. Sama artinya menyiram atau apa? Bisa kalian lihat di kamus ya. Gak usah kamusnya yang mahal-mahal. Boleh kamus mahal, Munjid, boleh. Ya kan? Apalagi? Kamus boleh lah yang bagus-bagus, tapi paling kurang kalian harus beli kamus nih, karena kalian ada HES kan.
itu wajib punya kamus. Paling kurang kamusnya apa? Kamusnya adalah Kamusnya adalah kamus Muhammad Yunus ya, insyaallah cukup. Cukup. Sama ya. Sama kalau kita lihat di sini apanya? Summa ada, tapi sama di sana ini. Kalau samaro mungkin ada ya. Kayaknya samaro ini ya. Samaro itu artinya apa? Istasmara, membuahkan. Ini kayaknya ada yang kurang ini huruf ro-nya. Samaro Ali wardatan, membuahkan, ya kan? Atau yang membuahkan tamroh nanti. Ya tambah aja lah ro dulu ya. Samaro aliyu wardata. Ali membuahkan. Maksudnya membuahkan itu bisa jadi memupuk agar dia berbuah. Ini sama ini beda dengan di atas. Kalau di atas ini kan mubtada khabar. Kalau ini adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ini fi'il samaro, fi'il artinya membuahkan ya. Ini fa'il, pelaku. Pelaku itu adalah Ali. Ali itu pelaku. Jadi fi'il, fa'il. Ali membuahkan wardata. Bisa lagi menyiram ya. Ali menyiram wardata itu apa bunga. Ini pelajarannya beda yang di atas. Ini jumlahnya jumlah kalimatnya kalimat isim. Kalau ini kalimat fi'il. Sama Ali wardata. Sama fi'il, Ali pelaku, fa'il atau wardatan adalah maf'ulun bih, objek. Objek yang disiram oleh Ali. Atau gini, qatafa Muhammadu zahratan. Qatafa itu yang memetik. Muhammad memetik bunga. Ya kan? Qatafa ini fi'il, Muhammad adalah fa'il, zahratan adalah maf'ulun bih. Jadi cara menulisnya ini qatafa ini fi'il, wajib tentu pakai baris atas. Kemudian apa? Muhammadun itu apa? Fa'il, pelaku, wajib dia baris dhammah. Dilihat di akhir-akhir ini pelajaran nahwu nih ya kan. Muhammadun dhammah, zahratan adalah maf'ulun bih, wajib dia baris atas. Kenapa dia barisnya 2? Bedanya 2 dengan 1 apa? Kalau 2 tidak ada alif lam sebelumnya. Tidak ada alif lam sebelumnya, maka dia boleh 2. Kok Muhammadun juga 2? Ya gitu kan? Muhammadu boleh 2, boleh 1. Kalau 1 karena dia sudah ma'rifah. Kalau 2 boleh juga, tidak ada masalah. Qatafa Muhammadun zahratan. Tapi yang penting itu adalah ininya. Ini nama orang kan tidak ma'rifah. Tapi kalau bunga kan banyak bunga, macam-macam bunga kan. Kalau Muhammad ya jelas. Muhammad itu walaupun banyak nama Muhammad ya. Tapi Muhammad sudah jelas nama orang. Tapi zahrata ini macam-macam. Bukan nama bunga ini, tapi jenis. Jenis ya. Kalau ini adalah nama orang, ini jenis. Maka ini masih dianggap umum, ini sudah dianggap khusus. Ya'ishu samaku fil ma'i. Ini. Ya'ishu, asya, ya'ishu ini fi'il mudhari. Kalau ini fi'il madi, ini fi'il madi. Kalau ini fi'il mudhari, ya'ishu, asya, ya'ishu. Ini artinya adalah hidup. Sedang hidup. Samaku ini adalah ikan. Ikan sedang hidup fil ma'i, di dalam air. Ya'ishu fi'il mudhari, dia sebagai fi'il, samaku adalah fa'il. Buktinya apa? Pakai ku dia. Ya kan? Huruf dhammah. Samaku. Terus ini mana maf'ulun bihnya? Ini tidak ada maf'ulun bih. Ini jar, huruf jar, ini majrur yang dijarkan. Mana maf'ulun bih? Dia tak butuh maf'ulun bih karena fi'ilnya ini tidak berawalan mi. Tidak muta'addi namanya, tidak berawalan mi. Hidup. Jadi ikan itu hidup, cukup kan? Ikan itu hidup, cukup dia. Fil ma'i, dalam air. Cukup begitu aja. Tapi kalau ini kan memetik, kalau pakai harus ada yang dipetik. Muhammad memetik, kalau cuma hanya segitu itu nggak cukup dia. Harus ada yang jadi objek, yaitu apa yang dipetik? Bunga. Kalau ini nggak perlu pakai objek, cukup pakai keterangan jar majrur aja. Kalau ini nggak perlu pakai objek,
Kan ikan itu hidup di dalam air, cukup kan? Jadi nggak perlu ini sebenarnya, ikan itu hidup, cukup aja orang udah paham ikan itu hidup. Tapi kalau kasih keterangan lebih mantap lagi, fil ma'i, di mana dia hidup? Dalam air. Maka ini huruf jar, ini majrur itu wajib baris bawah, fil ma'i. Yaksurun nakhilu yang keenam, yaksurun nakhilu fil iklimil misra. Udah kan? Yaksuru, banyaklah. Nakhilu itu korma. Korma itu banyak, ini adalah fi'il, ini fa'il. Kan? Korma itu banyak fi iklimil misra, di iklim Mesir. Mesir ini nama daerah. Kenapa dia misra? Mamnu minas saraf. Karena dia adalah mamnu minas saraf misra. Kenapa iklimi? Di iklim Mesir. Dah, itu contohnya. Nanti kita lanjutkan ke papan tulis ya. Ini di bukunya. Nanti kita lanjutkan ke papan tulis, insyaallah.